Assalamualaikum Bu Arum. Ya, apa kabar Bu Arum? Sehat meskipun sedikit. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu Arum ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Selama ini kita jauh di dunia maya ya, dunia nyata ya. Alhamdulillah kita bersilaturahim ya, bisa ketemu. Hari ini saya akan melakukan pendampingan individu untuk ibu. Ada beberapa hal yang nanti kita bicarakan sampai tadi. Yang pertama yaitu tentang tindak lanjut hasil lompatan orientasi, tindak lanjut hasil pembelajaran, dan pembuatan kerangka portofolio serta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi diri. Nah, ini kita kan sudah bergabung di kegiatan PJT ini selama 1 bulan ya Bu Arya. Nah, sebenarnya lokal karya orientasi itu dilakukan daring karena berhubung ada beberapa hal sehingga dilaksanakan secara daring. Nah, tapi kegiatan LMS-nya kan terus lanjut ya, itu kan mundur ya 1 minggu. Nah, itu kan sudah mulai agak sibuk nih dengan kegiatan pengenalan LMS. Waktu itu ya ada dari bukan sebetulnya dari BPP, sudah ketemu fasil, jadwalnya pun seminggu berapa kali ya kegiatan lokal ya. Nah, apa sih yang dirasakan Bu Arum selama sudah bergabung ke dalam pembelajaran PJT ini? Dari awal sampai sekarang nih, boleh diceritakan? Seperti tadi Ibu ada rasa tertekan yang saya khawatirkan tadi, yang takut nggak bisa main, takut tugas banyak, takut nanti tugas bisa ngajar nggak sih? Kalau maksudnya sih Itu termasuk kekhawatiran ya? Ya itu. Nah, terus pas lagi mulai LMS itu masih bingung ya ternyata ngerjain LMS itu baru lokal. Emang kita mundur jadwalnya, jadi ada ngebalik gitu ya. Jadi belum ada di cuman masih bisa itu. Terus pas lagi orientasi, alhamdulillah kita udah pengalaman buka LMS sebelumnya, jadi pas saat itu jadi lebih paham Ibu, meskipun masih ada kok ini enggak hijau ya gitu, kita udah khawatir lagi gitu ya. Udah apa namanya, udah ngerjain tapi kok enggak hijau atau maksudnya ini ke sistem gitu ya. Nah terus di sini makin canggih gitu ya. Makin lancar lah ya, lincah nih di dalam LMS. Ini perasaan saya senang Ibu, ternyata banyak banget ilmu yang didapat. Insya Allah ya, bersyukur sekali bisa bergabung ya. Apalagi untuk di kelas Ibu. Jadi ini saya sekarang harus berpusat pada siswa. Jadi kalau saya mau marah, kadang ingatkan siswa yang kita dahulu. Tapi ya itu masih belum bisa menerapkan sepenuhnya. Saya juga masih belum ada yang sharing dengan juga sampai yang pertama kali dikembangkan itu yang mana dulu aku baru ingin tahu. Ya, maksudnya. Jadi kesempatan untuk menjadi calon prosesnya yang itu tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Jadi alhamdulillah tahun ini termasuk yang beruntung dan bisa lulus di angkatan 9 ini, dan alhamdulillah walaupun masih di gerbang pertama nih di 1 bulan kita ini sudah merasakan ilmunya gitu yang didapat dari hasil maupun dari kegiatan lokal pada koordinasi kemarin ya, bergabung dengan teman-teman setiap hari mendapatkan ide-ide baru dari level SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi di situ benar-benar ini lintas ini ya, sekolah
sekolah tingkatan gitu. Kalau biasanya kan yang MB itu kan SMP aja gitu, baru ajarnya. Nah itu biasanya ketemu dengan guru matematika aja yang sama-sama SMP gitu. Tapi kalau di sini kan ada fasilitatornya yang mengarahkan, pasti ini ya lebih terarah ya gitu. Ya, apalagi pas suka sama pasien, pas waktu itu disuruh kita membuat kegiatan gitu, itu benar-benar banyak sekali dari ada masalah dari yang swasta, gitu, yang Ya biasanya sekolah-sekolah Islam terpadu itu mereka selangkah lebih maju ya dibanding kita. Makanya kita banyak mengadopsi banyak dari itu kita bisa terapkan di sekolah kita ya. Nah terkait dengan kegiatan lokal karya oleh Kasih kemarin kan kita memang secara daring kira-kira sudah mendapatkan kesempatan di sekolah bisa diceritakan apa dari kesempatan dalam program ini kan tentunya sekolah ini harus memberikan ya LKPD ya supaya dipersiapkan sebelumnya. Ada nggak kekhawatiran dan harapan ibu dengan mengikuti kegiatan ini? Ini kan baru selangkah ya, masih ada bulan-bulan ke depan. Ada nggak kekhawatiran dan harapan dari ibu terhadap kegiatan ini? Dari kegiatan ini ke depan ada yang dikhawatirkan? Kayak tadi serang pas belum pagi kayak doyangannya tugasnya banyak kan. Nah nanti ke depannya masih ada nggak kekhawatiran? Kekhawatiran yang insya Allah karena sudah tahu jadwalnya ternyata apa maksudnya ada sedikit juga di samping dulu. Jadi tidak seserem yang dibayangkan ya, alhamdulillah. Kalau harapannya seperti apa? Ibu, saya bisa mengajar di kelas ibu terutama untuk menggunakan murid itu yang sudah dapat melakukan refleksi setiap setelah selesai dari awal. Jadi kebaikan lagi ya. Nah kemarin kan kita udah belajar tentang filosofi ya, filosofi dari belajar yang lain mana banyak banget nih yang awalnya kita nggak tahu dan kita jadi dipaham lagi. Mungkin dulu tahunya hanya kecil ini gitu kan. Nah tentunya apa sih yang sudah didapat dari filosofi pendidikan itu dari kegiatan kita, dari kegiatan tugas-tugas bisa diceritakan kan? Bisa dapat buat maksimal buat alam. Ternyata kesininya pembelajaran itu harus memang berubah, itu memang harus benar yang disesuaikan dengan keadaan siswa gitu. Terus kalau alam ya mengikuti siswa, jadi nggak harus belajar ternyata di dalam kelas gitu, bisa menggunakan lingkungan sekolah ataupun lingkungan terdekat. Apalagi kemerdekaan lebih nah apakah sudah dipraktekkan di dalam kelas dalam pembelajaran yang ibu lakukan? Kan tadi ibu baru dapat ilmu nih selama 1 bulan banyak ini ya ngerasa salah nih kemarin ya kan, kadang kita masih teacher fokus pada guru gitu kan. Nah sekarang kan harus sentralnya murid gitu kan, yang aktif murid, tentunya kita teguran banget nih buat kita gitu. Nah sekarang sudah adakah perubahan di dalam pembelajaran yang dilakukan? Di bumi sedikit ya, dan belum semuanya gitu, pelan-pelan. Nah itu saya sudah mulai
menggunakan inovasi ilmiah untuk mencari informasi di saat pendamping. Kalau waktu dulu saya masih yakin begini Bu, ya udah kalau ibu yang jelasin mah anak ngerti Bu, ibaratnya kan gitu. Jadi dengan sama disuapin ya. jadi kan kalau ulangan anak ini belum dijelasin kan anak nggak mau ekspor. Nah sekarang saya sudah mulai mencoba ibu anak silakan mencari sendiri. Terus nanti dari itu saya Diskusi. ya mana yang belum jelas bisa ditanyakan yang menangani. Terus saya ini juga mulai melakukan refleksi Apakah kegiatan yang iya ada perbaikan lagi gitu ya. ya atau misalnya kalau yang di awal mengingat kembali ibu melalui tablet ya. Alhamdulillah sudah menggunakan IT ya. Jadi ada nggak sih nampak atau respon dari murid dengan perubahan itu gitu? Mungkin mereka nggak bilang gini, orang kayaknya berubah atau nggak akan dapat begitu ya. Cuman kita lihat dari ekspresinya gitu, mereka tuh senang gitu dengan kita aja gitu, nggak tegang lagi. Kelihatan nggak sih dampaknya di siswa-siswa? Saya juga nunggu di sini matematika mau ngajar menyenangkan mah gurunya susah ya kan. Jadinya dengar matematika ya, aja udah ini ya. Gitu. Kalau ini yang seni musik dinanti-nanti tuh ya. Pasti materinya. Masih pas 8 Ya, jadi maksudnya anak-anak itu lebih menyenangkan pembelajaran. Iya, ternyata ibu mereka senang jika apa itu kan biasanya kan gini Bu. Kita pakai itu cuman Puisis ya. ya bisnis gitu. Cuman saya masih ada ini kalau pilihan ABC itu saya masih ini takut anaknya itu cuma giling kan ada kan waktu ya Bu. Tapi tetap saya coba sih. Dia nggak harus puisis aja. Salah satunya aja. Jadi udah kelihatan ya mereka terlihat bahagia gitu ya. Karena pembelajaran pendidikan ini memang menciptakan mereka bahagia gitu. Jangan sampai pulang sekolah kayak mumet gaji gitu. Kalau zaman dulu kan kita emang dipaksa ya untuk menghafal buku-buku pempa dulu ya lo bener Harus tahu. Ya tapi kalau untuk perkalian memang ini ya nggak bisa di ini kalau nggak bisa ditiadakan juga ya. Susah karena semua pakai ini. Jadi alhamdulillah kalau ibu sudah mulai memahami tentang pemikiran tidak berulang yang benar-benar sangat ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Baik, ada kendala nggak di modul 1 dan 1.2? Maksudnya tugas-tugasnya lancar sudah terpenuhi semua, butuh bantuan yang lain atau sendiri? Kan diskusi itu kan dengan sekretariat ini, tapi untuk mengerjakan kayak membuat video atau membuat dalam bentuk Canva gitu lancar atau dibantu orang lain? Kalau yang tugas mandiri saya mengajarkan sendiri. Tapi tidak ada kendala ya, maksudnya belum bisa lah, bisa teratasi ya, alhamdulillah. Jadi 1.1 dan 1.2 lancar ya. Mas itu yang di aksi nyata itu. Oh, aksi nyata memang di LMS-nya itu tidak ada tempat. Jadi kita ke portofolio ya, di pembuatan kerangka portofolio. Jadi aksi nyata itu misalnya portofolio Google Slide itu kan udah dikuasai belum Google Slide? Saya udah bikin itu menu, terus portofolio, terus apa galeri, video, untuk masukin itu. Oh ya nggak apa-apa.
tidak terdalam lagi ya tentang Translate karena di LMS memang tidak ada untuk mengunggah hasil data. Jadi lemari kita ya di sini nih dituliskan sebagai portofolio si CPT tersebut. Karena suatu saat nanti ketika kita udah lulus si LMS itu kan tertutup. Ya, jadi udah nggak ada tugas-tugas kita di sini TKP kita kan, udah nggak bisa kita lagi. Tapi kalau portofolio digital ini kan milik ibu, akun ibu, jadi pasti bermanfaat buat ke depan gitu ya. Minimal ketika temannya satu sekolah atau teman yang lain bertanya gitu, Bu Arun dulu melakukan kegiatan apa aja, nah kan lengkap tuh di sini, bisa kita sharing ke teman-teman atau kita jadi narasumber di mana. Ya nggak akan rugi sih kalau kita mengamalkan jadi saya kebetulan di sini memang bertanya tentang kemajuan dari pembuatan portfolio. Berarti Bu Ali dulu ya membuatkan contohnya ya. Nanti saya bisa lihat ya untuk platformnya ya. Oke, kita sekarang ke peta posisi diri atau pengembangan diri. Bu Ali kan sebagai penduduk ya, tentunya kita memiliki banyak kompetensi gitu. Nah, dari kompetensi yang banyak itu, tentunya kita mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sudah saya miliki dan apa sih yang belum dan saya akan pelajari. Bisa diceritakan Bu Arun, namanya Bu Arun kan kenal nih sama diri sendiri. Apa sih yang saya yakin udah punya dan saya belum punya, tapi saya mau belajar nih. Kolaborasi dengan ibu itu sudah, tapi masih belum yang menurut saya. Yang sudah dulu, yang sudah kompetensi apa sih yang sudah dimiliki oleh Bu Arun yang sudah dewasa. Oh saya yakin nih udah bisa ini, udah bisa ini. Inovatif itu, itu Teknologi ya. Iya, saya mau belajar di kelas-kelas kalau kita juga ya, apalagi yang sekarang itu tadi sudah mulai lebih sering menggunakan gadget gitu, terus berpihak pada murid ini juga insya Allah sudah sangat tangguh meskipun belum sempurna. Iya, masih ada saya rasa ego saya gitu masih ada gitu, tapi saya lakukan kolaborasi dengan rekan guru sudah bukan yang maksimal sampai yang rekan gurunya berkontraksi, kecuali saat supervisi saja ya. Kalau supervisi kan memang bisa Kalau public speaking ya itu masalah ini, makanya benar-benar ibu di JKT ini ya Allah ini emang benar-benar kesempatan saya buat belajar ngomong di sini kan, karena setiap protokol itu harus menyampaikan pendapat. Jadi itu saya kurang sebagai lahan ya tamu ya buat kita. karena kalau di sekolah itu misalnya kita untuk MBM kan kita masih bisa begini, ya kamu aja yang ini, tapi kalau di rumah tidak bisa, itu yang saya ini. Jadi kesempatan sih public speaking kan nggak bisa tiba-tiba kita lulus kan, itu jam terbang dari latihan ya minimal di sekolah dulu lah, misalnya beberapa sekolah mengajar apa ya udah kita dari MC di tingkat sekolah dulu, nanti lagi dan apalagi ini dengan lintas ini ya yang benar-benar belum kenal kan awalnya gitu, tapi sekarang udah mulai kenal, sudah sering diskusi, insya Allah nanti lulus jadi insya Allah dengan program ini nanti kompetensi ini makin meningkat. Yaitu niat anak untuk belajar, insya Allah teman-teman juga selalu aktif ya gitu. Karena kan memang Bu Ari ini sebagai CCT ada instruktur, ada fasilitator yang memang hanya memfasilitasi, yang aktif kan CCT-nya kan semua aktif. Sana teman-teman beliau kemarin ya
ada yang kelompok lain yang anak silat ya, kelompok silat, terus satu lagi kan kelompok meningkatin gitu. Makanya adat-adat begitu. Iya. Itu pokoknya seru aja tuh, kayak 3 jam nggak biasa dong. Iya. Saya kalau pas lagi berpaling, kalau pas lagi dengerin cuma kalau pas udah diskusi udah mulai. Iya, memang daripada kita dengerin webinarnya. Tapi kalau kita aktif, kita diskusi temanya apa gitu, ditentukan oleh pasien, kita nggak berasa ya, dengan ngomong ya. Iya benar. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat tercapai. Untuk kegiatan PI ini, saya rasa poin-poin ini sudah dapat sekali ya, tentang tindak lanjut kesehatan rehabilitasi, tentang pembelajaran dari tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sudah terserap tadi ya, ada memerdekakan siswa, kepesertaan siswa, ada program alam ya. Jadi semuanya pelan-pelan lah untuk ditingkatkan lagi ilmunya. Tapi saya simpulkan di sini Bu Arun ini lancar ya, jadi tidak ada kendala yang berarti untuk sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti saya datang lagi di PI 2, Bu Arun juga dulunya ada sama nih, yang saya harapkan gitu ya. Semoga lancar. Terima kasih Bu Arun. Kita akhiri ya kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mohon bimbingannya selama nanti sampai PI.